Kembali lagi di Medpop Rock TV. Setelah sekian tahun akhirnya bangkit lagi. Kali ini saya akan ngobrol-ngobrol seperempat tipis bersama band yang sudah lama ditelan dinosaurus. Ini dia Tunggang Gunung. Oke, di Medpop Rocks edisi ke berapa ya, 14-15 lupa saya. Udah kedatangan, saya mendatangi langsung ke markas ya. Ada siapa? Aris signifikan Lespik dan Sange. Jadi ini ngobrol-ngobrol eksklusif karena sudah lama tidak berjumpa dan lama tidak muncul ke permukaan band yang sudah lama dinanti sama fans-fansnya, yaitu Tunggang Gunung. Oke, coba ceritakan kemana aja teman-teman ini lenyap. yang mau duluan nih, Ya, siapa yang jawab dapat hadiah kan. yang paling lama ngilang Pik nih. Lama ngilang dia. Kalau saya pribadi ya, sebenarnya enggak ngilang sih. Cuma teman-teman dari Tunggang Gunung memang setelah wisuda ada beberapa kesibukan yang memang harus dipenuhi tanggung jawab masing-masing. Ya, kemudian sebenarnya itu kita sambil sama-sama berpikir gimana untuk kelanjutan album kedua ya. Kemudian akhirnya kita lagi susun strategi sih, kapan waktu bisa kumpul dengan tidak mengorbankan kesibukan pribadi. Iya, jarak proses ini album pertama dan kedua ini kan hampir berapa ya? Jauh 2 tahun ya? Ya. 2018, 2017. Iya, 3. Oh iya. Itu kendala selain karena kesibukan jarang bertemu. Selain itu apa materi memang sudah ada atau Materinya udah ada materinya. cuman untuk proses recordingnya itu yang belum ada waktunya. Finishing. Finishing. Karena sebenarnya juga kalau berpikir jarak waktu dari album pertama kedua sampai ke kedua itu kita sedang ngumpulin masukan-masukan, kritikan yang kemarin di album pertama agar kesannya kita tidak terlalu cepat untuk album kedua, harus matang-matang gitu. Selain itu memang kesibukan sih kendalanya. Kalau di album pertama yang ini itu kan akustik ya konsepnya. Semi ya itu. Nah, Semi semua rangkit. untuk yang kedua kayak penyanyi memang. Iya. Vokalis itu. Oh iya, vokalis ya yang Bisa kembali ke pertanyaan. Oke, kita kembalikan lagi ke Mr. Pik. Oke, Pik, untuk yang di album kedua nih gimana konsepnya? Apa masih semi atau semi? Kok saya inget yang semi? Cerita yang tadi. Apa ada full band atau apa? Yang sekarang full band. Full band. Mungkin Karis bisa jawab. Yang sekarang full band karena drummer kita sudah punya drum, Ya. beli drum untuk nas ke band kita. Kok saya grogi ya pas kameranya langsung ke sini. Enggak ya, kalau album kedua pengennya full band biar lebih energik. Pengennya diharapkan ya, semoga energik nanti orang-orang juga dengarnya ikut merasakan energinya, semoga dapat energinya. Terus apa ada perbedaan yang cukup signifikan dengan tema album pertama dan yang kedua? Perbedaan? Kira-kira Oh, apa nggak jauh-jauh dengan yang album pertama? Kalau perbedaannya itu dari segi waktu ya. Waktu yang apa? Waktu dari proses. enggak, maksudnya dari karyanya itu. Hmm. Lagunya itu kan yang kita sudah sepakatin untuk yang pertama itu kan udah sampai 7 menit. 9 menit bahkan ada tuh. Nah, untuk yang satu ini mungkin paling lama 6, 5. Jadi dari segi waktu sama yang agak lebih Durasi. durasi dan agak sedikit lebih mungkin dibilang powerful lah yang kedua. Dari segi materi beberapa lebih powerful. Nah, itu sih kalau itu bedanya. Kalau dulu saya berantem sama dia nih. Karena soalnya musiknya, Gara-gara soal lagu kita terlalu lama sebenarnya. Dia bilang udah nggak apa-apa. durasinya tuh. Iya, berantem. Tapi kok pulangnya barengan dulu. Enggak ya, sama kalau perbedaannya enggak terlalu banyak. Perbedaan mungkin mirip-mirip juga. Kalau di album pertama kan dulu saya sama teman-teman sama Pak Agus juga minta
saya ingat dulu kalau awal-awal itu Pak Agus bilang ya, kita jangan bikin telinga penonton nyaman. Gimana kira-kira biar tetap bertanya-tanya. enggak, maksudnya bukan bertanya, maksudnya biar tetap apa ya, biar tetap ada teori-teori musiknya. Jadi sukat-sukatnya biasanya kalau dulu kan kita di lagu-lagu Tongkel Mata-Mata itu dari 4/4 ke 7/4, ada yang 6/4, ada yang nah di album kedua juga masih sama make-make begitu. Di lagunya yang Nyala Kaca kita pengen remake lagi, sukatnya banyak banget itu dari 3/4 ke 7, ada yang ke 5. Di lagu yang Bungkam juga di tengah-tengah itu ada beberapa yang ke 5 atau ke 7 ya. Pokoknya ada Pak Agus harusnya nih. Ya intinya gitu lah, nggak terlalu banyak. Kira-kira apa hal baru apa yang ditawarkan di album kedua ini? Nah yuk, Rick. Apa ada instrumen baru atau apa? Kalau Nggak ada perihal instrumen. instrumen sih tetap sih. Kita full band, cuman Itu kan drum. ya kita pakai drum. Cuman yang ditawarkan di album kedua itu kita lebih mengangkat beberapa tragedi sih. Semacam kita kayak kehilangan isu-isu sosial, kemanusiaan gitu. Kita itu lebih angkat gitu. Karena proses penulisan lirik beberapa dari lagu album kedua ini kita berbarengan dengan beberapa tragedi yang ada gitu. Jadi teman-teman diskusikan tentang lirik itu berarti kita berangkat tentang hal-hal isu sosial kemanusiaan gitu. Berarti mengangkat ya momen-momen pas apa ya? Ya. Terus selama menghilang ya, tentu bukan hanya berdiam diri aja, tapi kan ada sesuatu yang dibuat yang entah itu karya musik atau apa gitu. Kira-kira selama kalian katakanlah lagi bersembunyi lah ya di luar kegiatan bermusik, apa ada karya-karya yang baru ya di luar materi yang sudah disiapkan sebelumnya tuh? Ya kalau saya pribadi sih ya bukan ke karyanya sih. Kalau ke karya mungkin si Garis atau si Sanga atau Beli Agus ada karya-karya baru lah. Kalau saya lebih kepada saya mencoba membangun link agar nanti ketika tour album kedua itu kita sudah banyak link yang bisa menampung kita ketika akan mengadakan tour. Rencananya kita tour Lombok 2022. Kita belum bisa patok tahunnya kapan, itu nanti surprise lah untuk para penunggang gunung. Cuman untuk ini proses album melakukan kegiatan proses recording itu di album kedua ini itu tahun berapa? 2002 ini ya maksudnya? Kita mulai tahun 2021 ya. 20 ya. Sebenarnya satu tuh rekamannya udah jadi tapi belum dilempar. Oh gitu, belum Ada satu lagu. satu single mungkin ya sudah jadi. Tapi belum dilempar aja. Terlebih juga kan kita kendala untuk proses recordnya terganggu, bukan terganggu sih ya, memang kendalanya itu di COVID kan, ada larangan ke daerah masing-masing gitu, jadi kita memang jarang ketemu, akhirnya mengandalkan komunikasi via WA. Walaupun nggak manggung atau apa itu, tapi tetap berkomunikasi misalnya membahas soal album ini. Kira-kira kemungkinan untuk dirilisnya tuh di 2022 apa ada? Surprise lah itu, kita masih belum mau membeberkan. Oke, rencana ke depan nih buat si Tunggang Gunung selain musik, apakah ada merchandise atau mungkin hal-hal yang masih juga berkaitan dengan musik akan diluncurkan? Atau ini berkolaborasi dengan musisi lain? Merchandise-nya udah dijual dulu. Ya, kalau merchandise Iya, kita bener ya. beberapa udah kejual duluan kan. Cuman kalau bayangan kita kan beda-beda visi kan kalau untuk kejutan di album kedua. Kalau saya sih lebih kepada berharapnya nanti ketika memang sudah rampung album kedua ini, dan kalau memang kita ada waktu untuk membuat video klip, rencananya para penunggang gunung kita ajak di video klip itu. Tapi hanya beberapa penunggang gunung yang beruntung. Wah keren deh, siapa yang beruntung ya. Nah untuk ini ini kolaborasi di album kedua nih, apa ada dengan musisi lain? Si Jia mau Sangat barengan kolaborasi? Tergantung lagunya. Kira melodi Gimana, apa menyesuaikan dengan lagu mungkin ya, kolaborasi dengan entah itu penyanyi cewek atau apa? Nah, kalau perihal kolaborasi itu sangat sih. Kalau untuk kolaborasi paling untuk konsep
konsep atau ide itu paling untuk memasukkan beberapa instrumen baru mungkin, misalkan menggait beberapa kawan misalkan untuk mengisi satu karya, atau memang dari segi ininya basic yang dia mainkan itu masuk di sana gitu. Paling sih di sana sih kalau untuk kolaborasi ininya mungkin belum kepikiran sih, baru nyampe ke sana sih, sempat ada kita diskusikan untuk itu kan, nanti kita coba ajak si A si ini untuk mengisi yang ini. Ya kan teman-teman angkatan kan banyak Ya yang kan ada musik beberapa gitu. orang. Apa ada kemungkinan mau ngerilis ulang lagi yang album pertama gitu? Ada sudah Ya, ada format band. udah Remixing kan? udah disortir Bang, udah beberapa Lagu. yang di album pertama itu disortir dengan konsep atau nuansa musiknya yang sedikit berbeda, seperti misalkan congkel itu, kemudian jala kaca, kemudian bias, tentang hujan gitu. Kemudian sama kalau nggak salah satu yang masih yang nggak masuk mungkin si Ona Ya. Kita enggak ada ini semua. sama ini yang belum dapat ini juga yang sama kuliah yang belum dapat apa untuk musiknya yang pas tuh kayak gimana sih, Mungkin ditambah lagi ya, ngebeatnya. ya, kayak gitu sih. Ya, tapi nggak apa di album kedua juga nggak saya rasa sih nggak akan mungkin semuanya mirip banget kan, beberapa juga kita bikin lebih slow, nggak apa-apa kan, boleh-boleh aja. Untuk di album kedua ini ada berapa materi, ada berapa lagu yang Yang baru atau yang akan dirilis di album itu? set bungkam bukan itu yang bersang berapa sih? 7 ada nggak sih? 7 lagu. 7 kan? Tapi itu sama yang remake beberapa. Kalau ditambah remix 9. 9 ini. Oh gitu. Oh iya. Berarti lagu barunya 5. Untuk artworknya kan si yang buat yang album pertama tuh si siapa? Aras. Ya, Aras. Aras Star. Oke, Mad Fox TV, boy. Kali ini saya lagi bersama teman-teman dari Tunggang Gunung yang akan segera beraksi ya di tahun 2002 nih. Ada rencana bikin kegaduhan apa lagi nih? Ya Amin. semoga banyak yang undang makanya ayo teman-teman Kalau undang untuk lah. plan ada di 2022 ini untuk kita udah susun sebenarnya dari sebelum tahun Ya. baru ya, tahun 2002 tuh kita bakal begini sudah ada kita susun, tinggal menunggu waktu untuk Berarti ketika misalnya ada yang mengundang, Tunggang Gunung udah siap gitu ya? Iya ya, siap dong. Jadi Pengen buat teman-teman banget. ya, buat teman-teman yang mau ngadain acara itu siap-siap panggung kalian akan dimuncratkan oleh performa dari band Tunggang Gunung dengan distorsi-distorsinya yang cukup signifikan. sebenarnya ini juga menjadi tantangan sekaligus jadi apa ya, kritikan dan stimulus juga buat kami semua, karena yang dulu kami yang menggebu-gebu tapi dengan beberapa faktor kita bilang ya, Ada dari interval segi sekarang. pandemi, kemudian kita juga yang sudah aktif di kesibukan masing-masing kayak gitu. Apalagi saya sudah menjadi ayah rumah tangga, jadi agak sedikit waktu mungkin tidak seintens dulu lah kalau untuk Pertemuan tuh apa ya? pertemuan itu. Paling kita akan jadwal, kalau dulu kan intens jadwalnya itu sebulan tuh bisa 4 kali, mungkin kalau sebulan mungkin next mungkin untuk planningnya sebulan bisa 2 kali ya, seperti apa. Yang penting tetap jalan sih. Yang penting kami itu nggak sampai apa ya, satu komunikasi dan silaturahmi itu yang jangan sampai terputus. Terus, Oke, untuk Tunggang Gunung, bagaimana kalian melihat perwajahan musik di Lombok? Sekarang kan lagi banyak sekali kan bermunculan itu. keren. Munculan apanya? Band-band baru, Band-band band karya gitu. Apakah itu juga bisa menjadi apa ya? Ya motivasi juga buat Tunggang Gunung kan untuk Ya. segera lagi. Banyak sih yang memotivasi teman-teman band-band baru yang sekarang ini. Tapi kalau saya pribadi, jangan sampai akhirnya ke dunia Jangan musik ya, dunia musik kita di Lombok lah secara umum ya. Jangan sampai kita hanya mengejar siapa yang paling hebat, siapa yang paling terkenal gitu. Karena sejatinya kalau memang kita senang di musik, band itu jadi keluarga, bukan ranah untuk mencari ketenaran atau uang. Kalau Tunggang Gunung kayak gitu deh. Tunggang Gunung bukan hanya sekedar band tapi keluarga. Karena itu yang jarang di kayak waktu itu ada band, ada penyanyi. Dulu bandnya Rebel Gate. Udah hilang ininya, udah hilang personil-personilnya kan, udah hilang rasa kekeluargaan. Jadi
walaupun ganti formasi itu udah beda juga rasanya. Ya. Jadi ya bersyukur punya band yang bukan Karena sekedar memang ngeband ya, tapi Nggak keluarga. asik sekali kalau kita di dunia musik atau dunia kesenian lah secara umum hanya bertarung dengan siapa yang paling hebat, siapa yang paling keren. Tapi yang sebaiknya siapa yang mampu bertahan. Itu aja sih. Senang-senang gitu ya. Seperti kata-katanya kaset tuh apa ya waktu itu? Nyamuk apa ya? Tepuk tangan apa? Oh iya ya. Begitu Nyamuk. banyak nyamuk yang mati karena tepuk tangan. Iya, banyak. Ya, Sudah berapa banyak. nyamuk yang mati karena tepuk tangan. Iya. Jadi memang kita harus tidak boleh terbuai dengan tepuk tangan Iya. orang. Kecuali yang lain yang tepuk tangannya kode. tapi disclaimer ya untuk teman-teman yang memang mengejar ketenaran atau apa itu wajar sah-sah saja. Nggak salah. Kita tidak ada masalah dengan itu. Cuma kalau memang teman-teman dari teman-teman dari Tunggang Gunung tidak mengejar itu lah. Kita mengejar konsistensi dalam bermusik gitu, atau menjaga kekeluargaan di dunia musik. Tapi kalau memang ada yang mau mengejar ketenaran atau apa itu sah-sah saja dan kita tidak ada masalah. Oke, untuk selain album, hal apa yang belum ingin sekali dicapai oleh Tunggang Gunung selain album? Apa ada ingin konser tunggal atau apa gitu? Ya, Ya. ada. Kalau untuk itu sebenarnya sudah beberapa tahun yang lalu sebenarnya sudah lama sih kita obrolkan untuk mengadakan suatu Konser tunggal. konser satu acara gitu loh. Jadi yang kita akan melibatkan beberapa kawan kan yang di ranah musik yang ada di Lombok ini untuk terlibat. Kemudian nanti dari situ kan kita bakal ketahuan nih siapa yang memang benar-benar mengapresiasi secara aktif atau memang pasif. Benar-benar penunggang ya, mengikuti karya-karya Tunggang Iya, Gunung ya. benar-benar kayak gitu sih. Oke, sebelum menutup perjumpaan kita di Medfok Rocks TV, mungkin ada next selanjutnya karena ini ada ritual yang perlu kita lakukan juga untuk menginspirasi kepada ya. Ini coba sampaikan sesuatu kepada fans Tunggang Gunung sebagai penunggang gunung atau semua teman-teman yang mengapresiasi karya-karya Tunggang Gunung. Dari sana apa nggak mengobati kerinduan teman-teman? Apanya? Berikan Kalau saya bahasakannya itu nggak bilang fans sih, sebenarnya kawan aja atau Ya. sahabat teman. Jadi terima kasih atas apa ya, kesabarannya kesabaran menanti album. apresiasi yang pernah disampaikan kepada kami. Jadi kami juga menjadi keresahan juga sebenarnya. Jadi keresahan juga untuk di album ini. Jadi keresahan bukan berarti mundur gitu. Jadi ngumpet kapan sih kita bakal selesaikan ini. Jadi saya juga tidak bukan saya aja merasakan seperti itu, kawan-kawan. Cuman karena kami melihat momen juga. Kalau seandainya ini pun jadi, kalau kami akan lempar kan biar nggak jadi sia-sia gitu, nggak jadi sekedar Album. ini, tapi ada satu apresiasi dari pendengar seandainya itu sudah jadi dilempar ke forum atau audiens. Ke masyarakat luas ya. Jadi apa ya bahasanya? Apa Boris? Apa? Saya Sabar ya. buat Para penunggang teman-teman yang pengen Para penunggang gunung tanggal 9 Februari Ya. besok jam tangan kita ada panggung pertama di 2022 Oke, di di kampus Gunung yang pengen nonton bisa datang ke kampus. acara Tour Art Hello Art yang ke 5 acaranya Selar Tasik Gunung Mataram. Kemarin kita gempur Unu ya. Ya, Itu acaranya mainnya malam ya. malam. Oke, buat para penunggang gunung siapkan tunggangannya karena kita akan menggunung Tunggangannya. di tunggang gunung. Oke, Pix. Ya. Gimana, Pix? Berikan. Kalau saya pribadi untuk para penunggang gunung ya sama seperti yang dibilang Sanga, teman-teman itu bukan fans sebenarnya, keluarga yang memang tetap mendukung, mensupport Tunggang Gunung kemanapun dia, yang rutin juga ngasih kritikan gitu. Karena teman-teman itu sebenarnya kan kita sempat beberapa kali berantem, beda pendapat gitu. Tapi karena biasa saya yang paling sering berantem ya Dalam hal musik. yap, dengan semuanya. tapi selain kita mengingat Tunggang Gunung adalah keluarga, kita juga mengingat banyak loh keluarga-keluarga yang senang dengan karya-karya Tunggang Gunung. Yang artinya itu mereka juga lebih
maksudnya penting juga kan sebagai kelanjutan tunggang gunung. Karena sempat kita mau bubar tapi dikasih surat mau dibunuh. Ada ancaman pembunuhan. Kayak band-bandan itu ya. Iya. Kayak The Iya Beatles. juga, ngeri ya pernah. Kalau tunggang gunung bubar, kamu saya santet. Gitu. Nah, Makanya kita udah lah. Kamu nggak saya kasih airin Jani. Itu agak takut. yang kayak The Beatles kan. Jadi nggak akan bubar ya. Yang Saking fanatiknya ya tunggang gunung. tapi untuk teman-teman para penunggang gunung, mohon maaf kami agak lama ya untuk menyelesaikan album kedua karena memang Memang banyak prioritas berantemnya. setelah prioritas setelah kuliah itu ternyata wah sangat memusingkan gitu. Ternyata jadi dewasa itu Ayo, siapa? Asik. ya itu. Dan itu juga berpengaruh pada musik tunggang gunung akhirnya. Yang kami Ya mungkin ya. Iya sih, sebenarnya mempertahankan Entah dari komitmen. lirik atau apa iya. Mempertahankan komitmen itu yang Susah. kan band-band besar itu kenapa bisa seperti itu kan karena komitmennya. Visi Visi dan misi. Sempat juga kita pernah bilang gitu di waktu itu ketika di radio ya, radio apa? Fresh Press Radio. Reaper. River Radio kami pernah bilang setua apapun kita nanti, sejauh apapun kita nanti, tunggang gunung nggak boleh pisah, tetap keluar. Kalau memang kita sudah stroke nanti nggak bisa main gitar, anak-anak kita mungkin yang lanjutin gitu. Karena bukan sekedar band, keluarga. Iya, kalau dipikir-pikir Pak, sering banget berantem tapi kalau masing-masing aja. Ya. Wajar itu kayaknya. Apakah kalian keluar? Oke, sekian dulu. Cepet banget. Oh, kira-kira apa lagi ya? Enggak ada, bebas aja. Oh iya, kita Nah. belum membahas ini si Karis dulu yang pertama nih. Saya sempat sering Rekaman. menyaksikan si Karis bermain bersama bandnya atau Ya, Set Job ya. dia Set punya Job, project ya. baru. Project baru. Bernama agak nih namanya ya. Pukulan berapi menyakitkan. Oh, itu Iya. hardcore ya, Melukai. Ada ya, Iya. heavy metal ya. Tapi kita tidak membahas itu karena masih ada di segmen selanjutnya. Jadi sekian dulu. Cepet banget. Nanti kita lanjutkan lagi dengan tentunya minuman-minuman yang berbeda dengan enjoyan yang ada kades yang berbeda. tentunya dengan kades yang berbeda. Oke, saya Cepet Cynthia banget. Bedford. Satu lagi. Oh ya. Untuk teman-teman para penunggang gunung, daripada kalian cover lagu-lagu orang jauh, mending cover lagu tunggang gunung atau band-band yang ada di Lombok. Itu Itu rencana yang sudah lama ya. Ya, apresiasi yang sangat Tinggi. sangat bagus ya, karena daripada cover band ibu kota, mending cover band-band yang ada di Lombok. Nah, itu bukan untuk penunggang gunung aja, mungkin buat semua ya. Jadi itu sangat penting ya bagaimana mengapresiasi dari hal-hal yang ya itu sangat Termasuk apresiasi. Ya. iya. Oke, saya Cynthia Medford dari Medford Rock TV, ada Fikran Ghazali. pada posisi bass dan saya vokal